Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dan berjumpa lagi kita dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK kelas 11. Materi kita hari ini yaitunya saling menasihati dalam Islam, atau sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi materi kita hari inilah yang berhubungan dengan khutbah. Oke. Pada dasarnya setiap individu muslim diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kadar kemampuannya. Apalagi Allah telah memberikan predikat kepada kita sebagai kaum yang terbaik, khairu ummah, kaum yang terbaik. Banyak dalil atau ayat dan hadis yang menyebutkan kewajiban berdakwah bagi setiap individu mukmin. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Annan Nabiyya SAW qala ballighu anni walau ayah." Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat." Kemudian nanti bisa juga dilihat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia ini, kata Allah. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga bisa dilihat dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Demi masa sesungguhnya manusia itu adalah dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling memberi nasihat menasihati dalam kebenaran dan sehat menasihati dalam kesabaran. Nah, materi kita hari ini tentang khutbah, menyampaikan dakwah Rasul, menyampaikan walaupun satu ayat, atau saling sehat menasihati. Apa yang dikatakan dengan khutbah? Khutbah artinya berasal dari bahasa Arab khotoba yakhtubu khutbatan, bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah. Seperti ibadah apa saja yang ada khutbah itu. Seperti sholat. Sholat apa saja yang ada di dalam khutbah? Sholat Jumat, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, sholat kusuf dan sholat khusuf. Kusuf dan khusuf itu artinya sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Sholat-sholat yang itu merupakan kegiatan ibadah yang ada di dalamnya khutbah. Terus apalagi? Yaitunya wukuf. Yang ketiga nikah. Inilah ibadah yang ada khutbahnya. Lanjut. Untuk apa pentingnya khutbah itu? Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa khutbah masuk pada aktivitas ibadah, maka khutbah tidak mungkin bisa ditinggalkan karena akan membatalkan serangkaian aktivitas ibadah kita. Contoh, apabila sholat Jumat tidak ada khutbahnya, maka sholat Jumat itu tidak sah. Apabila wukuf di padang Arafah tidak ada khutbahnya, maka wukuf itu juga tidak sah. Nah, oleh karena itu, sesungguhnya khutbah merupakan kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju keridhaan Allah. Oke, berikut ini hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang khatib. Khatib itu artinya orang yang menyampaikan khutbah. Jadi apa hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang khatib? Seseorang yang harus menyampaikan khutbah itu, yang pertama, seorang khatib itu harus memahami akidah yang benar, sehingga dia tidak sesat dan menyesatkan orang lain. Dua, seorang khatib itu harus memahami ilmu fikih, sehingga mampu membimbing manusia dengan cahaya syariat menuju jalan yang lurus. Tiga, seorang khatib itu harus memperhatikan keadaan masyarakatnya, kemudian
mengingatkan mereka dari penyimpangan-penyimpangan dan mendorong kepada ketaatan. 4. Seorang khatib sifatnya juga seorang yang soleh. Ya, sepantasnya juga menjadi seorang yang soleh, yang mengamalkan ilmunya, tidak melanggar larangan sehingga akan memberikan pengaruh kebaikan kepada para pendengarnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ketentuan khutbah. Yang pertama, syarat khatib. Khatib itu artinya orang yang menyampaikan khutbah. Syaratnya Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, mengetahui ilmu agama. Ini syarat khatib atau orang yang menyampaikan khutbah. Terus yang kedua, syarat dua khutbah. Yang pertama, syarat dua khutbah itu khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Yang kedua, khatib duduk di antara dua khutbah. Yang ketiga, khutbah diucapkan dengan suara yang keras, suara yang lantang, dan suara yang jelas. Yang keempat, tertib. Oke, sekarang kita lanjutkan rukun khutbah. Rukun khutbah adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan dalam khutbah. Apabila tidak dilaksanakan salah satu dari rukun-rukun ini, maka ibadahnya tidak sah. Apa itu rukun khutbah? Yang pertama, membaca alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama. Yang kedua, membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ketiga, membaca selawat. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang keempat, berwasiat dengan takwa. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kelima, membaca salah satu ayat Al-Qur'an. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, dan seterusnya. Yang terakhir ditutup dengan doa. Kita lanjutkan dengan sunnah khutbah. Apa saja sunnah-sunnah khutbah itu? Apabila dilakukan berpahala, jika tidak dilakukan atau tertinggal tidak berdosa. Itu sunnah khutbah. Yang pertama, khatib, orang yang menyampaikan khutbah itu harus berdiri ketika khutbah. Yang kedua, mengawali khutbah dengan memberi salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Yang keempat, khatib atau orang yang menyampaikan khutbah tadi menghadap ke jamaah ketika berkhutbah. Jadi jangan melihat ke bawah, jangan melihat ke atas, tapi melihat ke jamaah. Terus selanjutnya menertibkan rukun khutbah. Ya. Lalu yang terakhir, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Oke semuanya, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.